Shalih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin al-fudala al-kiram wa bil khusus Rais Masjid Jami Al-Manhaj, summa hadratul karim Takmir Masjid Jami Al-Manhaj, ayuhal paramu sahibal fudala alazi yaqduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manhaj, hafidhahumullah wa ri'akum. Ayo ikhwan, sungguh sekarang kita masih dalam kitab Surah Asrar Al-Faslu Sani wal Isruna, masih dalam pasal 22. Dalam kitab ini kelanjutannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwa liman lahu basiroti batinatun mislu basiroti. Jadi bagi siapa yang memiliki pandangan batin seperti pandangan aku, maksudnya di sini adalah pandangan batinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu lebih ke arah esensi adanya sebuah iradah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan jin. Jadi yang paling esensial yaitu jamaah ketika Allah menciptakan manusia dan jin itu ada keinginan di situ, ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama Allah menciptakan kita. Nah sekarang tidak lain hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, sekarang ibadah itu apa esensinya? Nah secara etimologi ibadah itu asal kata dari abada yang dulu ibadatan. Nah kata ibadatan ini lebih difokuskan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau abdi itu kepada makhluk di luar kepada Allah. Seperti contohnya misalnya ada abdi dalam itu kan pada makhluk. Penghormatannya dia menghormatinya kepada makhluk, kepada sultan, kepada raja. Makanya ketika kepada Allah ibadatan. Ya. Kemudian makna yang sesungguhnya kata ibadah itu menurut ahli tauhid dan ahli hadis, ibadah adalah tauhidul lahu wa ta'dimuhu. Jadi ibadah itu mentauhidkan Allah dan takdim kepada Allah. Maknanya yaitu mengagungkan Allah dengan sepenuh jiwa dan raga, itu ibadah. Ya. Jadi bukan hanya mentauhidkan tapi juga takdim, mengagungkan. Wal khudu'i lahu, dan berserah diri kepada Allah, wa yatata'dimi ma'at tadalluli gitu. Kemudian bertujuan untuk mentakdimkan diri, memanjakan diri kepada Allah. Ketika kita ibadah harus menyerahkan diri kepada Allah, pasrah pada Allah, dan memanjakan diri. Artinya di sini maknanya ketika kita memanjakan diri kan kita ada harapan penuh kepada Allah. Kemudian ulama akhlak memaknai ibadah itu adalah al-amalu bi ta'atil badaniyati wal qiyamu bisyara'i. Jadi mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah kepada Allah dan Rasulnya, serta menegakkan segala syariat-syariatnya, hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum fikihnya, hukum akidahnya, tauhidnya. Kemudian jemaah, dalam telaah ini saya menghubungkan antara ibadah dengan doa. Ya. Kenapa? Karena ibadah dan doa ini satu akar kata. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Kenapa doa disebut sebagai otaknya ibadah? Wa qala Allah Ta'ala yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang yang berdosa itu dikenal dengan tanda-tandanya. Ini firman Allah di Al-Rahman ayat 41. Fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Maka ke Allah itu dipeganglah ubun-ubunnya manusia itu dan kaki mereka. Ini firman Allah, jemaah. Jadi gini jemaah, telaahnya gini. Gerak langkah hidup manusia itu melekat dengan sifat nasiyah. Di sini dikatakan nasiyah. Ya. Nasiyah itu adalah sifat yang apa namanya? Keberadaannya itu dengan benda, ya. Bendanya itu al-muh gitu. Jadi nasiyah itu otak. Kalau al-muh itu kan otak. Kalau nasiyah itu satuannya. Jadi apa? Dalam satu bentuknya utuh gitu. Ya, dengan bungkusnya, dengan isinya, itu nasiyah. Kalau otak itu lebih kepada fungsi al-muh. Dalam bahasa Arab itu al-muh lebih kepada fungsi tupoksi, ya, fungsinya otak gitu. Jadi gini jemaah, kalau al-muhnya di manusia itu ada, tapi nasiyahnya tidak ada, maka jadi seperti binatang. Gitu, ya. Kan kita senang tuh makan otak sapi, ya, itu al-muhnya gitu. Tapi kalau dengan fungsinya itu nasiyah, berpikir, menghitung, nah itu nasiyahnya, gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala dalam Al-Alaq, kalla sekali-sekali tidak, lakin lam yantahi lanasfa'an binasiyah. Sungguh kalau dia tidak berhenti berbuat dosa, maksudnya ini ya, maka Allah akan tarik ubun-ubunnya, Allah akan tarik nasiyahnya, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Jadi maknanya apa jemaah? Maknanya di sini Allah menjelaskan yang dihisab oleh Allah bukan al-muhnya, tapi apa yang dikerjakan, difungsikan dalam nasiyahnya. Itu makanya Allah katakan dicabut nih nasiyahnya. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan ubun-ubun tafsirnya gitu. Maksudnya ubun-ubun itu isi kepala lah gitu ya, cara berpikir seseorang gitu ya. Nasihatin kazibatin khotiatin, ubun-ubun atau nasihat manusia yang mendusta dan yang berdusta dan durhaka. Nah, itu jelas ya. Jadi bukan otak kita yang dibakar, tapi isi kepala kita, isi otak kita. Ketika kita berpikir ketika kita berpikir dolim, berpikir maksiat, nah itulah yang dihisab, dihukum. Cara berpikir kita ya. Jadi sebagai sifat otak itu atau nasiyah manusia itu karena dia dihisab karena berpotensi untuk berdusta dan durhaka tadi, ya. Nah, kenapa bisa begitu sifat nasiyah itu jemaah? Sifat otak kita itu karena letaknya dekat dengan indera. Kan otak kita di sini ya, ini kan dekat dengan telinga, dekat dengan mata. Jadi sumber provokasinya itu dekat. Nah, makanya jangan dekat sama orang yang tukang provokasi. Pasti ke bawah kita, gitu ya. Karena otak kita aja gampang ke bawah, terprovokasi oleh mata dan telinga, gitu ya. Jadi kalau mau aman nasihat kita udah jangan deket-deket deh sama orang-orang yang provokator, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu minadana nabusahu, gitu. Jadi kata Rasul,
Rasulullah bersabda, orang yang cerdas itu orang yang muhasabah. Nah, dikatakan oleh Rasul ini fungsi kaitannya ini dengan akal. Kalau ini kaitannya dengan akal, karena kecerdasan itu adanya di akal. Ya. Muhasabah ini artinya introspeksi atau melihat kesalahan pada diri sendiri. Nah, itu muhasabah. Ya. Wa amila lima ba'dal mauti itu, dan orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang beramal ya untuk bekal setelah kematian. Nah, itu orang cerdas. Jadi tadi kalau fungsi nasihat itu lebih kepada orientasi berpikir, ya, baik itu berhitung, baik itu kali-kalian ya, berpikirlah kaitannya dengan otak lah, fungsi otak. Nah, kalau akal di sini lebih kepada muhasabah, lebih kepada melihat kepada diri sendiri, ya. Dan yang mendorong orang untuk beramal mencari bekal setelah kematian. Ya. Kenapa jemaah orang itu bisa cerdas? Ya. Karena letak akal itu lebih jauh daripada indera, lebih dalam. Akal itu adanya di dalam jiwa. Ya. Jadi dia lebih dalam, sehingga dia lebih dekat dengan ruh. Bukan dekat dengan akal, dekat dengan indera, tapi akal itu lebih dekat dengan ruh. Nah, makna ruh itu adalah takwa, karena ruh itu tidak ada campur tangan makhluk. Ya. Inna nahnu nuhyil, sungguh Allah menghidupkan makhluk, wal mauta, kemudian mematikan makhluk. Di sini Allah menggunakan kata nahnu. Nahnu itu artinya kami. Kami itu artinya Haji Aksa dihidupkan oleh Allah kerjasama dengan bapaknya dan ibunya, sehingga manusia itu membawa karakter orang tua, karena ada campur tangan bapak dan ibu. Ya. Nah, kalau ruh itu fayaqulu fihi, ruh langsung ditiupkan. Itu langsung diperintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh. Jadi tidak ada campur tangan makhluk. Nah, sehingga lebih dominan kepada takwanya. Ruh itu gak ada dosanya, ruh itu tidak dihisab. Ya. Jadi ketika orang itu mati, yang keluar dari tubuhnya yang kembali kepada Allah, siapanya? Bukan. Kulu nafsin, bukan kulu ruhin. Kalau bahasanya kulu ruhin itu artinya ruhnya yang dihisab semua. Kalau ini Rasulullah katakan kulu nafsin, nafas itu jiwa. Nah, jiwa itu isinya apa? Ada akal di situ, ya, ada ruh di situ. Sehingga apa? Dia lebih takwa. Makanya ketika akal itu diamnya dengan ruh, makanya dia penularannya itu ya takwanya. Ya, yang merusak akal itu ya otak dan nasihat tadi. Ya. Maka jemaah, doa mukhul ibadah di sini menjelaskan bahwa fungsi masyiyah otak itu lebih banyak dipengaruhi oleh akalnya daripada oleh al-mukhnya. Jadi cara kita berpikir ketika lebih banyak dipengaruhi oleh akal, maka kita akan berpikir dasarnya akan menggunakan landasan berpikirnya yaitu Quran dan Sunnah. Gak sembarangan berpikir. Karena jangan salah, cara kita berpikir itu akan melahirkan perintah kepada jasmani, melahirkan perintah kepada tangan, melahirkan perintah kepada mulut, melahirkan perintah kepada kaki. Nah, itu dari berpikir. Karena yang paling dekat ke jasad kita yaitu nasihat tadi. Ya. Nah, akal ini diharapkan, makanya manusia itu menjadi lebih sempurna karena Allah menciptakan akal di masa Nabi Adam, di masa kita. Sebelumnya manusia sudah ada, tapi tidak punya akal. Ya. Makanya berpikir ada gimana caranya makan, ya bunuh, makan.
bunuh, makan, maju lagi bunuh, bersihin, makan. Lama-lama ketika ada akal, bunuh, bersihin, masak, baru makan. Lama-lama bismillah dulu. Nah itu fungsi kemajuan akal yang mempengaruhi otak kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai akal ya jadi binatang aja ya. Itu jamaah. Jadi disinilah makanya orang dikatakan oleh Rasulullah doa itu muhur ibadah gitu. Karena doa itu harus dibarengi dengan cara kita meminta kepada Allah, yaitu aturan-aturan Quran dan Sunnahnya, gitu. Aturan-aturan yang dicerna oleh akal lewat ilmu Islam. Ya. Kemudian jemaah, kalau ibadah itu abadaya wudu ibadatan itu, kalau doa ya itu secara bahasa ghairu mutasarrif. Ya, jadi kalau kita kaji secara lugas, doa itu ghairu mutasarrif. Jadi doa itu hanya bentuk isim aja. Ya, hanya bentuk isim, nggak ada tasrifnya. Ya. Kalau ibadah kan tadi ibadah yang butuh ibadatan, kalau doa ya udah doa aja, gitu, nggak ada tasrifnya. Ya, ghairu mutasarrif. Kemudian jemaah sekalian, kalau menurut lugah kata ibadah dan doa itu seakar atau satu arti. Apa buktinya doa itu jadi ibadah? Gini, jemaah. Doa itu kan artinya minta. Ya. Bagaimana membedakan doa dan minta? Doa menjadi ibadah, minta tidak jadi ibadah. Ya. Bedanya, doa menjadi ibadah, minta tidak jadi ibadah. Buktinya apa? Sekarang kita kupas. Kalau kita semakin banyak minta kepada manusia, semakin sebab gak ke manusia? Nah, maka merubah sifat manusia yang tadinya berengan jadi pelit, karena terlalu sering diminta. Ya. Itu minta. Coba kalau doa itu semakin sering diminta, semakin senang Allah dan semakin banyak ngasihnya, maka dia jadi ibadah. Gitu. Jadi jemaah, kalau kita tidak ingin tercela, banyak mintanya kepada Allah. Banyak minta kepada manusia, makin celah. Oh, saya tak mau mental ya, gitu ya. Maka Nabi SAW kalau laisa sayyidun akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah selain doa. Jadi kita itu kalau doa itu jadi tambah mulia. Kalau minta tambah sering minta tambah hina, kalau doa tambah sering doa tambah mulia. Itu bedanya. Makanya disebut permintaan yang mengandung ibadah itu adalah doa. Ya. Kemudian jemaah, sekarang kita kupas itu lagi, ada hubungan lagi antara sholat dan doa dan ibadah. Tadi kita udah kupas ibadah dan doa. Nah sekarang hubungannya sholat, doa dan ibadah. Dalam kitab I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in 1 halaman 21 itu dijelaskan as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Jadi sholat itu secara lugah juga bermakna doa, berdoa. Ya. Kata sholat menurut bahasa itu berasal dari akar kata sholat, sholatun. Artinya wa aqimus sholata da'a. Dalam ini kitabnya menegakkan bahwa sholat itu adalah berdoa. Jadi ketika kita sholat itu isinya doa. Saya sudah menjelaskan kemarin masalah ini dalam masalah bab hidayah. Ya, di situ ada makna-makna doa di dalam sholat, khususnya dalam Fatihah. Ya. Sekarang kita coba perhatikan nih, hadis Rasulullah SAW. Izakana ahadukum fi sholati, ketika salah seorang dari kalian itu sedang mengerjakan sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya saat itu dia itu sedang bermunajat.
bermunajat dengan Rabb-nya. Jadi intinya itu jamaah. Ya. Jadi ketika kita sholat tuh, kalau kita paham dengan kalimat-kalimatnya, ya isinya munajat. Mulai dari Fatihah, Takbiratul Ihram, duduk di antara dua sujud, itu mah jelas kalimatnya. Ya, Rabbi firli warhamni wasbuni, itu permintaan kita semua. Ya. Maka jemaah, Rasulullah menyampaikan, ya, beliau bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, faman aqamaha faqad aqamaddin, sholat, siapa yang mendirikan sholat maka dia menegakkan agama, faman tarakaha faqad hadamadin, gitu ya. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agama. Jadi gini jemaah, ketika kita tidak sholat maka selesailah sudah agama di dalam diri kita, hilang. Tidak ada lagi agama di dalam diri kita, karena kita sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Sekalipun kita rajin puasa, rajin wiridan, rajin tahlil misalnya, ya, rajin zikir, tapi ketika sudah tidak sholat, hilang semua. Ibadah kita apapun yang ada hilang, gitu, ya. Jadi itulah pentingnya sholat. Jadi sholat dan doa adalah ibadah utama. Kemudian dalam kitab Sirrul Asrar pasal 22 ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika setiap kita memandang segala sesuatu, itu seharusnya mengambil arah sudut pandangnya itu hanya, ini yang dicontohkan Syekh Abdul Qadir Jailani, min wajhin wal muradu minhu. Jadi ketika kita memandang sesuatu, itu harus dari sudut pandang yang dimaksudkan, yang hanya sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Jadi jamaah, ketika kita melihat segala sesuatu, ya, basar ini memandang beda dengan melihat. Jadi kalau memandang itu melihat dengan berpikir, ya. Kalau cuma sekedar melihat kan kita hanya sebatas melihat, oh itu jam, ada jam panjang, jam pendek, bentuknya bulat, itu hanya melihat. Tapi kalau kita memandang, itu basar itu maknanya melihat sambil dipikirkan, dihitung detiknya ketika melihat jam, gitu, dipikirkan sambil kita berpikir apa saja amal yang harus kita lakukan berkaitan dengan berputarnya waktu misalnya. Nah itu artinya memandang, ya, mencari manfaat dari apa yang kita lihat, minimal itu, ya. Maka jemaah, kalau kita sudah terbiasa dengan memandang segala sesuatu dikaitkan dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya, maka kita berpotensi untuk diangkat derajatnya menjadi al-wilayatun kamilatu. Istimewa sekali jemaah derajat kita. Ya, kalau kita melihat segala sesuatu, mengukur segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu dengan dasar dalil Quran dan Sunnah, ya, nggak keluar dari itu, maka Allah angkat derajat kita itu menjadi wali yang sempurna, kewalian yang sempurna. Jadi kalau pengen jadi wali Allah itu nggak perlu harus zikir berapa ribu, la ilaha illallah berapa puluh ribu, puasa, ya, bertapa. Pastikan dulu bahwa setiap langkah kita, cara berpikir kita, cara menelaah kita itu tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Itu dulu aja. Mampu nggak itu? Percuma kita, ya, zikir, puasa, tapi kelakuan anak masih keluar dari Quran dan hadis. Itu yang datang nanti azikru bisyakron. Kalau dalam bahasa tasawufnya gitu jemaah, azikru bisyakron. Orang yang zikirnya itu dengan mabuk-mabukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu mabuk. Jadi zikirnya ada kan gitu ya? Yang zikirnya saking ininya sampai lupa diri, ya, sampai jadi kayak orang Bali narik kecak. Nah itu namanya azikru bisyakron. Zikir tapi menimbulkan kemabukan dalam diri sehingga lupa sama Allah.
Hanya mulutnya aja la ilaha illallah, hatinya ininya kemana? Dibawa sama setan. Ya. Nah itu nggak boleh. Jadi bukan itu ukurannya. Ukurannya bagaimana kita ya mengatur cara berpikir kita, cara bekerja kita, cara beramal kita, semuanya tidak lepas dari Quran dan Sunnah. Itu dulu deh latihannya gitu. Jangan latihan dikir-dikir salah guru nanti haji kubisak loh ya. Kemudian jemaah, seperti apa wilayatul kamilatu, kewalian yang sempurna itu? Kama asyara ilaihi biqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, waliyan mursidan. Jadi seorang wali yang sudah sempurna tingkatannya, yaitu seorang wali yang bisa memberikan petunjuk. Mursidan, makanya tarekat-tarekat itu nyebut gurunya bukan ustaz, mursid. Tujuannya supaya apa? Supaya guru-gurunya itu bisa memberikan petunjuk, bukan cuma sekedar mengajarkan zikir, ya, bisa memberikan hidayah. Jadi itulah wali itu, ya, harus bisa memberikan hidayah. Bukan seperti di medsos sekarang ramai ada wali majnun yang kerjanya cuma jalan-jalan, coret-coret, nggak kubu. Itu mah wali majnun, bukan wali majnun, ya. Nah itu jemaah. Maka saya terus terang aja jemaah ya, putar-putar ya, saya itu jadi kasihan dengan saudara-saudara umat muslim di Indonesia, ya, yang mudah percaya dengan framing medsos. Ada wali seperti ini digambarkan, digembar-gemborkan. Ukuran wali itu yang tadi, rajanya wali itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ukurannya ya itu, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya seperti itu, itulah wali. Bukan yang nggak bisa ngajar, bukan. Tidak bisa memberikan hidayah, itu malah menyesatkan. Ya. Cuma saya heran kemana nih yang ikut diem aja. Kan ini nasib umat, bahaya memang. Ya. Jadi seperti apa waliullah yang sesungguhnya? Orang yang pandangan dohir dan batinnya, pandangan dohir dan batinnya dan amalnya tidak keluar dari Quran dan Sunnah secara kafah. Kafah, ya, bukan cuma sekedar Quran dan Sunnah aja, tapi harus kafah gitu. Nah sekarang jemaah sekalian kita lihat, saya masuk ke bab kewalian. Ya. Apa tupoksinya para waliullah di zaman sekarang yang sesungguhnya, supaya jemaah umat kita ini nggak tersesat nih ya oleh framing sekarang itu. Tugas pokok fungsi wali yang sesungguhnya zaman sekarang itu adalah menolong agama Allah. Itu yang sesungguhnya. Menolong agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dirusak oleh sebagian pewarisnya. Rasulullah bawa agama dengan benar, dirusak oleh pewarisnya ketika Rasulullah tidak ada. Ya, pewaris Rasul, tina ulama, warasatul anbiya. Pewaris Rasul itu adalah para ulama, para kiai, para ustaz dan sebagainya. Termasuk juga para habaib. Ya, itu adalah pewaris Rasul. Nah, ketika mereka itu sudah merusak nilai-nilai agama yang dibawa oleh Rasulullah yang sesungguhnya, ya, maka disitulah Allah tugaskan wali. Maka jemaah, para waliullah itu seperti halnya Rasulullah dulu, para rasul, para nabi dulu itu, dia itu pasti melawan arus, pasti. Gitu. Para nabi kan melawan arus kekuasaan, melawan arus kebiasaan, melawan arus budaya, gitu. Melawan arus perusak agama. Dia akan hadir untuk meluruskan. Makanya dia melawan arus, makanya berat hidupnya. Gitu, ya. Makanya misinya itu berat gitu. Ya. Nah, kalau kita tugas wali diantaranya mengajak jamaah itu, mengajak umat untuk meninggalkan orang-orang yang sudah merusak agama. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan agama yang sesungguhnya, gitu. Patron-patron agama yang sesungguhnya. Wa qala Allah Ta'ala wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Apa
apa yang dirusak oleh orang-orang pasca Rasulullah? Ya, yaitu Allah jelaskan, jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, ketika orang-orang sekarang itu sudah mencampurkan perkara-perkara yang hak dan yang batil, nah itu selalu meluruskan. Ya, terus ketika orang-orang menyembunyikan yang hak itu, banyak perkara-perkara yang hak yang disembunyikan, gitu. Nah, sedang kamu mengetahui, ya, dan di sini maknanya para wali itu tahu atau ta'lamun, hal-hal yang dicampur adukan dan hal-hal yang disembunyikan. Makanya tugasnya dia meluruskan kembali, ya. Seperti misalnya apa jemaah? Mencampur hukum ziarah dengan syirik. Kita lihat sekarang, orang membangun kuburan-kuburan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya, gitu. Dibangun di mewah-mewah, taruh aja mayatnya di hotel kalau mewah. Ya, supaya katanya supaya ahli kuburnya merasakan kemewahan, simpan di hotel, gitu. Ya, terus mencampurkan karomah dengan khurafat, mencampurkan introspeksi dengan provokasi dan lain-lain. Nah, ini kejadian yang sekarang. Ya, bagaimana banyak tokoh-tokoh kita, ya, yang akhirnya seperti itu pekerjaannya, amal mereka. Nah, siapa yang paling berpotensi untuk mencampur adukan yang hak dan yang batil? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Ibnu Abbas wa qad zakarahu as-Suyuti fil Jami'i asy-Syawiri bi nazal lafdi, ya, ini sanadnya. Kata Rasul, sinfani minan nasi iza solaha solaha nasu wa iza fasada fasada nasu, ya. Dua dari golongan umat manusia, kata Rasul, yang ketika dia baik maka baik semua manusia, ketika mereka rusak, keduanya rusak maka rusaklah manusia. Dua golongan itu zalika ulama wa gitu juga, ya. Kalau umaro dan ada tugasnya untuk ngurusin agama, karena banyak yang diurus, bukan yang ngurus agama. Yang kita stresikan di sini adalah ulama, gitu, ya. Dan kaitannya, turunannya ada ulama, pokoknya yang membawa-bawa keagamaan, tokoh agama, ya. Lawannya jemaah, siapa aja yang menyelamatkan agama dan diselamatkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang menyelamatkan agama dijamin diselamatkan oleh Allah. Ya, pertama orang yang soleh, kedua ulama husnul, yang ketiga para wali. Ini orang-orang yang bisa menyelamatkan agama Allah. Nah, kenapa mereka yang dituju? Karena mereka itu yang mengikuti firman Allah, taat pada firman Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang-orang yang mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, ya, kemudian pasti dicintai Allah, yuhibbukumullah, ya. Gitu ya. Ini acuannya, ya, dan dasarnya, fondasinya. Nah, orang-orang ini yang mengikuti Allah dan mencintai Allah dan mengikuti Rasulnya, ittiba pada Rasulnya itu, otomatis mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Otomatis ukurannya itu, kelihatan doktrinnya adalah bertakwa, ya. Wa qalallahu ta'ala wa makanu awliya'ahu, ya. Dan mereka itu, ya, kaum musyrikun dan kaum fasikun itu, kata Allah, bukan para wali Allah. Jadi ketika ada orang yang mengaku pembela agama, mengaku wali Allah, tapi ya mereka masih melekat sifat kemusyrikannya, sifat kefasikannya, maka pasti bukan wali Allah. In awliya'uhu ilal muttaquna, wali-wali Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita lihat aja coba kesehariannya gimana, takwa apa enggak? Kalau enggak, bukan, ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, gitu. Seperti kebanyakan orang itu tidak tahu, gitu, ya. Jadi sekarang itu kata Allah dijelaskan dalam Al-Anfal ayat 34, banyak orang yang tidak bisa membedakan
mana wali Allah yang sesungguhnya, mana yang bukan. Ya. Jadi gini jemaah, nggak ada waliullah yang punya karomah sama seperti mukjizat. Ini telaah saya ya, setelah melihat fenomena akhir zaman sekarang ini, ya tidak ada karomah waliullah yang sama dengan mukjizat. Nah itu kepastian. Ya. Kalau ada yang bahkan melebihi mengatakan bahwa wali itu bisa Isra Mi'raj sampai berapa kali, itu kan melebihi mukjizat. Bahkan manusia yang bisa Isra Mi'raj satu-satunya hanya Rasulullah. Maka itu bukan wali. Ya, itu khurafat. Kalau nggak khurafat, sihir. Tinggalin orang-orang yang cerita-cerita seperti itu, tinggalin, karena pasti akan menyesatkan kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, begini ya, di akhir zaman itu banyak orang yang pandai agama, fasih bahasa Arab, menghafal Quran dan hadis, ya, kemudian dilekatkan dengan gelar ulama, kiai, durian nabi dan sebagainya, bahkan ada yang ngaku waliullah, tapi amal mereka justru menunjukkan golongan yang merusak arah dan tujuan agama Islam. Ya. Itu yang sesungguhnya kan. Sekarang tuh banyak yang kelihatan seperti itu. Ya. Cirinya di jemaah, cirinya nih. Ya. Mereka itu sangat ambisius dalam urusan kesenangan dunia. Jadi kalau ada orang yang ambisius dalam perkara dunia, jemaah, karena gini jemaahnya, orang yang ambisius dengan perkara dunia, mengejar-ngejar dunia dengan bermodalkan menjual agama untuk mengejar dunia, dunia yang ada di jamaah ini pasti ikut dikejar. Gimana aja caranya supaya jamaahnya itu ngeluarin duit kasih ke dia, ya kan? Karena dia sudah fokusnya, orientasinya ngejar dunia. Apa aja yang ada di depan dia kejar, asal ada dunia. Duit dikejar, jabatan dikejar, termasuk jamaah yang kejar-kejar. Gitu jamaahnya harus hati-hati ya. Gitu. Nah kalau udah gitu tuh udah nipu segala macam ya. Ada yang saya lihat bawa rambut Rasulullah, katanya rambut Rasulullah di botol. Kalau mau nyium botolnya harus selawat dan infak. Ya, gitu jemaah. Udahlah mulai udah kayak gitu udah tinggalin aja. Ya, apalagi bangun kuburan segala macam. Karena apa? Bukan kantong jamaahnya aja yang rusak, akidahnya juga rusak. Bukan hanya kantong umat Islam yang rusak, akidah umat juga rusak. Itu yang bahaya jemaah. Kalau kantong mah terserah deh. Gitu, ya. Padahal jemaah sekalian, waqala Nabi SAW, man akala bil ilmi, siapa yang makan dengan ilmu aku, makan loh ini, bukan cari duit untuk beli mobil bukan. Untuk makan aja, perkara makan aja, ya. Man akala bil ilmi, siapa yang cari makan dengan ilmu aku, artinya mengatasnamakan Rasulullah, ya, mengatasnamakan kebesaran nama Rasulullah, tamasallahu ainaihi, maka Allah akan butakan kedua matanya. Sekali terima duit dari dakwah untuk makan, nah, kedepannya udah ketagihan. Tiap dakwah nyari duit, gitu ya. Wajhahu, atau Allah jadikan wajahnya itu gelap, sekalipun dibanjur dengan wudhu setiap saat, tetap wajahnya akan kelihatan gelap. Ya. Wakanan ditaruh awamihi, dan neraka itu lebih layak untuk dia. Tuh, ya, hati-hati. Ya. Mereka itulah yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 18, sumum bukum umyu fahum ayat. Orang-orang yang seperti itu Allah sudah tulikan mereka, bisukan mereka, butakan mereka,
Ya, fahum layanjibun, bahkan mereka nggak akan bisa taubat. Orang kalau udah kebiasaan cari amplop, cari dakwah, saya taubat nggak terus cari amplop. Ketika mau kayak gitu, ya, itu jemaah. Nah sekarang siapa waliullah? Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan wa hum allazina amanu billahi wa rasulihi. Wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa afradu Allah bi tauhidi wal ibadati. Mereka yang mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Dakwah termasuk ibadah nggak? Modalnya tauhid, ya, menyebarkan tauhid itu tugas Nabi dan Rasul. Dakwah juga tujuannya adalah menyebarkan kalimat-kalimat tauhid, ya. Wa akhlisulahu ad-dina. Nah ini ditegaskan lagi, waliullah yang sesungguhnya itu orang-orang yang mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai ada sedikit aja di hati yang supaya dipuji, supaya menang duit, supaya dipuji. Ada orang yang mungkin bisa dia nggak terima duit karena dia cukup, tapi dia akan dipuji, sama aja nggak ikhlas, ya. Itu juga jangan. Doain saya jemaah, itu jangan sampai ada rasa pengen dipuji, ada rasa pengen cari duit dari perkara agama, ya. Kalau dunia mah masih jadi usaha lah, benar. Buruh, tani, dagang. Buruh itu bekerja, jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai. Kelompok tani berladang, ya, nelayan segala, dagang, itu aja udah. Sambil kita dakwah itu lebih mulia dan dijamin rezekinya akan nambah itu, ya. Wa qala Allah Ta'ala yang kuntum tuhibbuna Allah, yang tadinya. Kemudian ini jemaah, karomahnya para wali. Nih, sekarang kita harus paham juga karomahnya para wali, ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam Risalah Qusairiyah halaman 14 beliau berkata, "Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karomati." Kalau kamu melihat seseorang yang diberi karomah, hatta yattaqiya fil hawai, sampai dia bisa terbang di atas udara, ya. Fala taqtaru bihi, kamu jangan langsung tertarik sama dia. Ini diingatkan. Jangan langsung tertarik, hatta tandur kaifa tajidanahu indal amri, sampai terlihat bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah agama, ya. Wa nahi wa hibbil hududi wa ada syariat, sampai dia menghentikan larangan agama dan membayar kewajiban syariat agama, ya. Dia diingatkan jemaah. Karena sekarang gini jemaah, banyak orang yang kelihatan seperti punya karomah padahal yang sama sulap, ya. Dulu ada siapa? David Copperfield bisa tembus tembok Cina. Kayak karomah padahal sulap, ya. Jadi yang ukuran kita lihat itu jemaah, bagaimana dia taat pada perintah agama dan taat menjauhkan untuk larangan-larangan agama, gitu. Kemudian Asy-Sya'di rahimahullah qala wa syartu kauniha karomatu. Syarat menjadikan karomah itu ayakuna manjarot ala yadihi hazihil karomatu, gitu. Di tangan orang-orang yang memang dinilai oleh Allah pantas untuk dititipkan karomah. Jadi ukurannya adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Bagaimana cara kita mengukur penilaian Allah? Ya Al-Quran dan Sunnah, ya. Mustaqiman ala imani wa muttaba'atu syariati, yaitu orang-orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Nah, itu orang yang layak mendapat karomah. Fa in kana khilafu zalika farjari. Nah, ini gini jemaah. Fa in kana seandainya itu khilafu zalika
Farjari, ya, ada orang-orang yang mempunyai seperti karomah, ya, tetapi dia berlawanan arah, berlawanan aliran dengan aliran Islam, yaitu bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, ya. Ala yadahu minal khawariji, seperti sihir yang ada di atas, sihir yang di tangannya paranormal, ya, saya terjemahinnya paranormal, ya, atau dukun, yang pun minal ahwali asyaitoniyati, maka keajaiban yang seperti itu karena adanya gangguan dari setan. Jadi ada jemaah, ada juga orang-orang yang punya kesaktian yang seolah-olah itu karomah, ya, tapi padahal dari setan. Ya, kan sekarang susah tuh bedain kirdu. Oh, aduh, dia ini rasa dukun. Susah bedainnya. Karena dandanannya sama, pakai sorban juga, pakai peci juga, ya, kadang pakai jubah juga. Itu namanya kirdu. Ya. Ada di daerah Cipanas dulu itu, saya diminta tolong antar nyembuhin penyakit. Caranya itu minta domba satu. Terus katanya nanti penyakit orang yang pasiennya itu dipindahin ke domba. Jadi dombanya, beli domba di dia, terus ditinggal di dia, nanti dombanya penyakitnya dipindahin ke domba. Saya bilang ini apa? Kalau yang gak mampu beli domba biaya. Itu saking kugelan aja matanya. Kadang yang gitu tuh ada yang setan kasih sembuh. Sehingga dari mulut ke mulut tuh kan, dari mulut ke mulut, wah ini orang bisa sembuh. Saya benar sembuh, sumpah saya sembuh kan. Gara-gara penyakit saya dipindahin ke domba. Saya si dukunnya jadi peternak domba. Ya, gini jamaah ya, kalau hal-hal seperti ini itu Islam punya, ulama punya kitab-kitabnya. Kitab penyakit, kitab apa namanya, hikmah, ya. Seperti misalnya yang saya punya itu Hayatul Hayawan Al-Kubro, ya, itu untuk kita mengetahui mana tanaman yang boleh ditanam, mana tanaman yang manfaatnya selain manfaat zahir ada manfaat batin ditanam, ada, ya, ada kitabnya itu. Kemudian binatang yang bagaimana, ya. Kalau yang ini nggak apa-apa karena ini ulama dan nggak ada yang aneh-aneh, ya. Itu memang untuk kita amalkan sendiri, bukan untuk jualan, gitu jamaah. Bahkan ini jamaah ya, seorang waliullah yang sesungguhnya itu secara khusus Allah berikan perlindungan. Waqala Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, man adalah waliyan, siapa yang memusuhi wali-wali aku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Jadi ketika kita membela agama kita, ya, gak usahlah kita berharap jadi wali, yang penting ada aja jiwa, dalam jiwa kita itu minimal kita membela agama kita, minimal dengan menolak secara hati aja, atau berdoa supaya agama kita itu dibenarkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk diluruskan, ya. Itu aja Allah akan berikan apa jemaah? Allah akan berikan modal kita. Apa modal para wali di akhir zaman ini yang untuk membela agamanya dia? Ya, pertama dilindungi dari orang-orang yang bermaksud zalim. Pertama itu, karena tadi Allah jelaskan Allah akan lindungi. Yang kedua, Rasulullah sampaikan, "Iza kana akhiru zamani karena kiwa mudinin nasi." Jika tiba akhir zaman, maka kekuatan agamanya manusia wa dunyahu dirhamun wa dananiyun, ya. Maka kekuatan agamanya manusia dan kekuatan dunianya
Mereka itu yaitu Allah berikan dirham dan dinar. Allah berikan modal tulus. Itu cuma supaya apa? Supaya para penolong agama Allah itu tidak bisa dihinakan oleh orang-orang yang menghina agama Allah. Allah pasti campur tangan. Itu dia, ya. Minimal kita itu dalam jiwa kita itu kita nggak usah ikut-ikutan sama orang-orang yang seperti itu. Niat kita meluruskan agama. Caranya gimana? Ngaji supaya tahu mana ini yang benar, mana ini yang salah. Ya. Jadi ngapain capek-capek memperalat agama dan memperalat Rasulullah untuk cari duit? Sebenarnya nggak perlu pakai capek acting, capek nipu, capek bikin makam palsu, capek melucu, ya, capek marah-marah, capek provokasi, supaya gampang cari duit lewat agama. Nggak perlu. Itu ya. Tinggal apa tugas kita? Memperkuat agama di dalam diri kita dan keluarga kita, dakwah sedikit-sedikit, ya. Pasti Allah bukakan jalan datangnya duit dan jalan datangnya dunia, pasti. Gitu ya. Ini saya jamin pasti. Ya. Asal kita memperkuat agama kita, memperkuat agama keluarga kita, ya, dan dakwah sedikit-sedikit semampu kita. Itu pasti Allah bukakan. Ya. Nah, jadi seorang waliullah yang Allah pasti bela, pertama itu wa afradullahu bitauhidi wal ibadati. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan ibadahnya itu sesuai dengan kaidah tauhid. Yang kedua, wa khlisulahu adina, dan orang-orang yang mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah. Nah, kemudian gini jemaah, gimana cara kita mengenali para wali Allah? Ya, pertama dari sifatnya wali. Kalau Nabi itu kan sifatnya maksum. Nabi itu maksum, terjaga dari maksiat, itu Nabi, para Rasul. Nah, kalau para waliullah itu sifatnya mahfuz, bukan maksum, mahfuz. Mahfuz itu selalu dapat bimbingan baik dalam taat maupun dalam hilang. Jadi pada waliullah itu taatnya ada bimbingannya, hilangnya juga dalam kaidah bimbingan. Ya. Bahkan Ibnu Athaillah itu berkata begini, Allah itu akan menyembunyikan para walinya itu di tengah-tengah kumpulan manusia. Bahkan itu jemaah, para wali itu sendiri tidak tahu kalau dirinya wali. Itu yang wali yang benar. Ya. Dia aja tidak tahu kalau dirinya wali, ya. Kalau Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, subhana man lam yaj'al adalil, ya. Maksudnya Allah yang tidak menjadikan tanda-tanda ala auliya'ihi atas para walinya. Jadi Allah tidak memberikan tanda-tanda. Kalau Rasul, Nabi diberikan tanda. Oh. Tapi kalau wali tidak ada tanda-tanda. Ya. Kalau Nabi dan Rasul memproklamasikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, kalau wali tidak ada. Jadi kalau ada yang memproklamasikan dirinya saya wali, itu mah wali nikah. Ya, gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda. Ila min haitsu dalilu ilaihi, kecuali bukti yang menunjukkan adanya Allah. Ketika misalnya dalam sesuatu yang memang diperlukan seorang wali itu membuktikan kekuasaan kebesaran Allah, itu akan terjadi dengan sendirinya, yaitu bentuk karomah. Ya. Tapi nggak bisa karomah itu jamaah, karomah yang misalnya mau dipakai sesuai keinginan dia, itu nggak ada, nggak akan bisa. Itu bukan karomah namanya, ilmu hikmah. Jadi nggak bisa karomah itu misalnya sengaja nih datang ke terminal mukulin preman supaya dipukulin supaya keluar kesaktiannya, nggak bisa. Ya, kalau orang belajar ilmu hikmah boleh itu, belajar karate boleh itu nyoba di terminal. Ya, kalau karomah nggak ada. Karomah itu hanya kehendak Allah.
Dia sendiri nggak tahu kalau dirinya itu punya aroma, ya. Gitu. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah qala wa lam yusul ilaihim, dan tidak dapat bertemu dengan para waliullah itu ilaman aroda ayu silahu ilaihi, kecuali siapa yang terkait dengan dirinya, ya. Jadi yang bisa bertemu dengan para waliullah dan mengetahui itu adalah waliullah hanya wali itu sendiri. Itu pun ketika si wali fulan ini misalnya dapat tugas untuk menyampaikan pesan kepada para wali lain. Ya, itu yang benar memang. Jadi nggak ada itu kayak seperti tontonan film itu para wali rapat. Kan ada film wali sekolah rapat, nggak ada. Nah, itu. Jadi wali itu sangat tersembunyi, bahkan dirinya sendiri aja nggak tahu. Ya. Kecuali yang ada tugas dari Allah itu. Terus gimana dengan keberadaan Syekh Siti Jenar? Orang yang memiliki ilmu yang memang tingkatannya hampir seperti wali, bukan wali yang sesungguhnya. Makanya dia bisa tersesat. Itu dia. Kalau wali yang sesungguhnya tak mungkin. Ya, walaupun berubah jadi cacing pun aneh sekali. Gitu jemaah. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Abbad, ya Syekh Ibnu Abbad, wasami'tuhu yaqulu, yakni sayyidul Abbasi radhiyallahu anhu yaqulu, Syekh Abu Abbas Al-Musi qala ma'rifatul waliya ashabu, mengenal ma'rifat ini artinya kita mengenal para wali itu, ya. Ashabu lebih sulit min ma'rifatillah, lebih sulit daripada mengenal Allah. Ya. Jadi mengenal wali yang sesungguhnya itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Fa inna Allaha ma'rifu bi kamalihi wa jamalihi, gitu. Karena Allah dapat dikenal dari kesempurnaan dan keindahan ciptaannya. Ya. Wa hatta wa mata ta'rifu makhluqan mithluka, dan sampai kapan kalian dapat mengenali makhluk seperti wali, ya. Karena walinya sendiri itu tidak tahu kalau dirinya itu adalah wali. Jadi dia aja nggak kenal dirinya itu wali, ya. Kenapa jemaah? Karena yaqulu kama taqulu wa yasrabu kama tasrabu. Karena para wali itu kan seperti kita, makan seperti kita, minum seperti kita. Maka orang susah membedakan dia wali atau bukan. Ya, kita juga nggak bisa mengenal wali. Kita seolah-olah kita udah jadi wali saja masih wali. Ya. Wakilah bihi. Nah, kemudian dalam kitab Lataiful Minan, wa iza aradallahu ayyarifaka biwaliyin, gitu. Kalau Allah menghendaki kamu itu kenal dengan salah satu walinya, nah ini, ya. Bisa kita kalau kehendak Allah, izin Allah, min auliyaihi tawiyanka wajudu basyiratihi, maka Allah akan melipat unsur manusiawi di mata kita. Allah akan membukakan mata kita untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah dari Allah. Ya, tapi itu darurat, ya. Darurat benar, nggak bisa. Belajar ilmu apapun nggak akan bisa. Ya. Wa ashhadaka wujudu khususiyatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kamu keistimewaan karunia para wali. Itu tergantung kehendak Allah, jadi nggak bisa dipelajari, ya. Itu jemaah. Nah, secara umum nih jemaah, para wali itu bisa diidentifikasi, ya. Sumal wali yang ibu bisalasin. Nah, dengan tiga perkara. Pertama, lisanul haqi, orang-orang yang mengutamakan perkara yang hak.
Itu yang pertama, ya. Perkara hak itu yaitu perkara yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi dia nggak akan berpikir dunia dan lain-lain kecuali perkara yang hak, ya. Yang kedua, wal iradu anil khalqu, itu orang-orang yang hatinya berpaling dari makhluk. Artinya orang-orang yang nggak takut sama makhluk, tidak berharap kepada makhluk, ya. Yang ketiga, wal tizamus sunnati bisidqi, dan berpegang pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan benar. Itiba kepada Rasulullah SAW dengan benar. Jadi dia itu tidak gampang membid'ahkan, tidak gampang mengharamkan atau menghukumi satu perkara agama. Ya, gitu jemaah. Sementara kajian kita pagi ini lebih banyak apa ya? Lebih banyak kajian telaahnya ini. Mohon maaf jemaah ini. Lebih banyak kajian yang kaitannya dengan mutalaah. Saya yang berkaitan dengan keadaan zaman sekarang, keadaan lingkungan kita dan agama kita yang perlu, saya rasa perlu untuk diterangkan gitu, supaya tidak, karena banyak yang kesasar gitu, semakin banyak orang yang kesasar. Ya. Insya Allah minggu depan kita masih masuk ke pasal 22 untuk mengenal mimpi. Ya. Minggu depan saya akan fokus ke dalam pengenalan terhadap mimpi kita. Ya. Itu jemaah sekalian, Ustaz. Ya, ya. Saya jadi apa ya, ingin memahami, Ya. kontrolnya itu di mana? Kontrolnya di mana? Kontrol kita. Ya, kontrol terhadap aulia-aulia itu. Ini tadi tiga itu berbalas. Ya. Jadi minimal gini Pak, saya nggak berpikir dulu melihat seorang figur walinya, ya. Tapi kita melihat dulu potensinya. Orang-orang yang memiliki potensi kewalian itu tadi diterangkan ya, tiga perkara. Pertama, isarul haqi, orang yang mengutamakan perkara yang hak. Jadi orang yang hanya mengutamakan perkara agama, Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Jangan yang mencampur adukan agama, itu pertama. Jadi orang yang udah benar-benar udah nggak lagi tertarik urusan dunia. Ya. Yang kedua itu orang yang wakirodu adalah orang yang hatinya itu udah nggak ada sangkut paut manusia. Jadi udah nggak ada ngerasa butuh dengan manusia lagi lah. Ya. Udah nggak ada lagi rasa butuh dengan manusia, hayang misalnya gini, hayang dekat dengan pejabat supaya dapat proyek, ya. Udah nggak ada tuh perkara-perkara itu, udah nggak ada dia. Pokoknya istrinya dia udah mendapatkan kenikmatan dan dengan dia dekat sama Allah. Ya. Yang ketiga, watizamu sunati bisidqi, itu orang yang berpegang teguh ittiba kepada Rasulullah SAW itu secara kafah benar. Seluruhnya nggak dipilih-pilih gitu, ya, nggak dicampur-campur. Itu aja patokannya. Gitu. Ya. Kalau ingin mengenal orang yang berpotensi menjadi wali, bukan wali, berpotensi menjadi wali. Karena kalau wali tadi al-waliyu ini dikatakan al-waliyu hayu kasaifi fil ghamdi. Wali itu hidupnya seperti pedang di dalam sarung. Kita bisa mencirikan bahwa ini berbahaya, ini berisi, tapi kita nggak tahu isinya. Itu, ya, dengan cara tiga sifat ini, tiga ciri ini, ya. Kita tahu nih orang nggak bisa diremehkan, tapi kita juga nggak tahu isinya apa ini orang. Ya, hayu kasaifi bilghamdi. Ya. Saya ternyata ini dari mana dari nasihat yang sejati dan nasihat sejati. Artinya ketika kita diomelin oleh istri, nah itu adalah nasihat sejati buat kita itu. Maknanya. Ya kalau istrinya soleh.
Kalau istrinya soleha, kalau istrinya berdegong malah enak saya. Ya. Masalah istri sejati itu kalau disuruh nikah lagi tuh. Yang kedua, Saya belum cukup ilmunya itu, Pak. Ya, itu makanya. Ilmunya ada, tapi beraninya nggak ada. yang kedua tanah ketika kita punya rumah atau tanah supaya laku itu didoain kan, karena kita diambil itu gimana hukum itu? Iya, betul banyak. iya. Gini, itu pun juga sebetulnya ada keterangan-keterangan dalam kitab-kitab Al-Hikmah itu ada ya hal-hal seperti itu. Cuma beginilah, kalau kita bicara tauhid ya, kalau misalnya itu memang kita yakinnya kepada doa, artinya itu atas kuasa Allah, kehendak Allah, boleh. Tapi jangan kepada makhluk. Iya hebat dia doanya ijabah. Jangan. Ya. Jadi hal-hal yang merusak akidah walaupun sedikit itu jangan dideketin. Jalannya aja jangan. Gitu. Ya. Saya khawatir bukan apa-apa, memang itu ada tuntunannya dalam kitab-kitab hikmah itu ada. Cuma saya nggak mau pakai. Karena takut nanti, karena hati itu kan ibarat bulu yang di atas pohon, di atas batang, bulu ayam di atas batang pohon, kena angin, bolak-baliknya itu cepat. Itu hati-hati Pak. Ya, dalam perkara hatinya hati-hati. Diibaratkan Rasulullah itu seperti orang yang masak air panas, laku, berubah-ubahnya itu cepat. Awalnya kita wah ini karena syariat jalan Allah, tapi begitu dijalanin kita salah. Yang salah hati kita ini baik. Ada tuntunan-tuntunan itu ada. Ulama yang ketika dia begitu berhasil gitu. Nah, jadi yakin gitu. Ya itu. Cuma bahaya. Ya. Kecuali nih, dulu pernah dilakukan oleh buat saya misalnya. Kita minta tolong sama uang. Udah cerita aja, dia nggak tanggapi. Kita cerita nih masalah kita ke uang saya waktu itu cerita masalah saya ke uang saya. Dia nggak tanggapi tuh. Insya Allah nanti doa insya Allah nggak ada itu, dia diem aja. Oh ya udah, banyak doa tahajud iya insya Allah. Tapi dia sendiri membantu kita. Mendoakan kita apa itu. Jadi jangan ada sedikit pun membangun rasa bahwa ketergantungan dengan makhluk. Sepede Pak. Itu aja. Kan begitu Bapak ngomong terus saya ngomong, insya Allah Pak nanti saya doain ya. Nanti iya insya Allah lah pokoknya saya kerjain lah. Berhasil. Pasti ada rubah nggak perasaan di Bapak? Iya. Sekalipun nggak berhasil pasti ada enaknya juga. Udah diam aja. Gitu Pak, ulama yang benar gitu tuh. Dia diam aja kan. Paling mengarahkan tahajud. Selesai bismillah aja Pak, kamu jual tanah. Pak Fauzan, dibayar. Tanah gua aja nggak laku-laku. Belum. Gitu. Ya. Gitu Pak. Ya. Udah ya. Wallahu a'lam taufiq wasadar. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min al-rahmati sumulaha
wa min al-afiyati husulaha wa min al-aishi al-goda wa min al-umuri asadah wa min al-isani atama wa min al-in'ami a'amah wa min al-qadri azabah wa min al-lubbi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alaina, Allahumma tib bi sa'adati ajalana wa hatik bi ziyadati amalana wa khulun bil afiyati buduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa sunnah jalafika ala zunubina wa huna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fi dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa fi manasik la uzar wa zubna ansyata abrar wa qina wa sifana syarul asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina bi rahmatika ya azizu ya ghafaru ya syadaru ya halimu ya jabaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin